saya menyarankan dan menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan seluruh polemik, diskusi, perdebatan terkait dengan nasab ini, karena kita sangat menimbang dampaknya, akibatnya, dan tentu kita semua khususnya para ulama, para kiai, para ustadz sangat memahami tentang tuntunan agama kita. Bagaimana menghadirkan nilai-nilai keutamaan dalam menjaga kerukunan, islah, menjaga maqasid syariah yang 5 aspek itu. Dan tentu kita juga memahami untuk menyelesaikan satu persoalan ada tempat-tempatnya yang tertentu. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Kalau subjek ketemu subjek ya berbeda dong. Yang subjek yang tidak cocok dengan seperti itu ya dianggap khurafat. Ya udah ya, kalau yang nggak cocok ya jangan diambil. Ini logika ini. Dan ini pembelaan terhadap para habaib. Dan para habaib nggak bisa menceritakan ini. Meskipun dia yang sering suka cerita itu. Jadi saya membantu menjelaskan. Apa yang Anda inginkan, hei hamba Allah? Yang mungkin Anda mengatakan sebagai seorang yang punya ilmu dan sebagainya. Anda membuat kerusakan kalau hanya menfitnah-fitnah semacam itu. Anda menfitnah kiai, menfitnah habaib. Sehingga mengajarkan permusuhan. Sehingga nanti pendukung-pendukungnya pun juga berkembang. Dan pendukungnya orang alim, orang tidak alim. Yang kelompok tertentu, kelompok mungkin yang anti habaib dia. Kelompok habaib akhirnya anti ulama. Ini kan na'udzubillah. Sementara yang kita temukan ulama dengan habaib adalah bersatu. Enggak usah nanti dibuat cerita bahwa permusuhan. Dari mana permusuhan? Kami duduk dengan habaib yang duduk manis dengan para ulama. Para kiai. Agama adalah nasihat. Nasihat itu adalah pondasinya. Tiangnya adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Apakah nasihat itu diikuti atau tidak? Terserah orangnya. Yang penting kita sudah menyampaikan. Sudah tahu misalkan itu wajib, ya harus disampaikan wajib. Kalau orang tidak mengikuti itu bukan tanggung jawab kita. Yang penting kita menyampaikan. Jadi sama-sama melakukan kewajiban. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi menyampaikan sebenarnya bukan membuat orang itu mendapat hidayah, enggak. Kita hanya menyampaikan. Cuman biasanya ada yang menyampaikan lembut, ada yang menyampaikan dengan suara keras. Nah, orang yang menyampaikan suara keras itu disangkanya radikal. Ada yang menyampaikan dengan yang humor, ada. Apakah setelah ceramah dia sama tetangga yang Kristen galak? Ya enggak juga. Hanya perbedaan di volume suara. Dan volume suara itu kan menjelaskan nasihat, bukan marah juga. Ya juga ada yang marah, tapi kan bukan marah ke seseorang yang enggak. Cuman kan dia kan menasihati dengan nada yang tinggi. Gayanya aja itu mah, style. Ya kalau kamu anggap yang seperti itu tidak sesuai dengan selera kamu, ya jangan undang yang seperti itu. Ya kamu manggil yang sesuai. Misalkan pilih yang lembut tuh gitu. Karena yang berkuasa ya kamu. Berkuasa mengundang itu kamu sendiri. Ada yang suka juga yang seperti itu. Karena itu menunjukkan ketegasan. Yang nerima juga macam-macam. Disangkanya nyindir apa. Yang merasa kesindir sakit hati. Kan begitu. Yang penting niat ngomongnya itu tujuannya baik. Usikum wa nafsi. Saya menasihati kalian dan diri saya sendiri. Kan begitu. Yang namanya manusia, meskipun dia penasihat, ya tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Selama kita punya kemampuan untuk menasihati, ya nasihatilah semampu kita. Sambil lalu kita melaksanakan isi nasihat itu. Bukan berarti orang yang memberi nasihat itu orang yang suci, yang enggak. Dia punya kewajiban menyampaikan. Siapa tahu bisa mencerahkan. Ya kalau orang tidak cocok yang seperti itu, ambil yang lain yang cocok dengan dia. Jadi tanpa ibaratnya yang kelompok ini jangan batal atau dikait-kaitkan dengan hal yang tidak penting. Kita hanya diundang saja sesuai dengan keinginan mereka. Apalagi di Jawa Timur ya kan nggak mengundang Habib, paling di Madura.
Kalau misalkan di sana ada celaan, ada kata-kata yang sampai menyebutkan binatang, ya jangan ditiru lah. Kamu ngundang yang lain. Intinya itu ada di masyarakat sendiri yang menilai. Kalau kamu tidak cocok yang seperti itu, ya jangan undang. Menyadarkan seseorang tuh kan kadang pakai tangan, merubahnya pakai fisik, kemudian pakai ucapan. Yang ketiga yang paling lembut, nggak pakai tangan, nggak pakai ucapan, pakai hati. Saya nggak suka tuh perbuatan itu masih belum berubah. Itu selemah-lemahnya iman. Jadi udah, kalau sudah seperti itu dipasrahkan aja ke Allah. Yang menilai gaya tertentu cocok ke masyarakat tertentu, disukai masyarakat, itu masyarakat yang menilai. Masyarakat yang berkuasa. Masyarakat yang jadi raja. Masyarakat lebih tahu kesukaan mereka seperti apa. Maka masyarakatlah yang menentukan tokoh yang mana yang harus diundang, yang membuat mereka senang, kan begitu. Jadi nggak ada masyarakat dibodohi gara-gara ada habaib yang seperti itu. Hampir semua orang punya subjektivitas, ada pengalaman pribadi, ada cerita-cerita yang disampaikan orang lain, leluhurnya. Dan mereka-mereka kan hanya menyampaikan. Percaya atau tidak tergantung masyarakat yang mendengarnya. Pengalaman pribadi ya tidak sama dengan orang lain. Kenapa pengalaman yang tidak masuk akal itu harus disaring tuh, berbuah tip dan cara agar gampang dicerna. Biar dipraktekkan di ibadah mereka, biar memudahkan sebenarnya. Memudahkan ibadah bukan meremehkan. Sama dengan sholat tuh. Sholat itu tangga, mi'raj menuju Allah. Kalau orang memahami itu berarti dia sudah kekhusyuannya itu fokus ke Allah saja. Itu sama dengan mi'raj. Jadi naik. Kenapa naik? Ya karena Allah yang maha tinggi. Ketinggian ada di mana? Ya ada di atas. Jadi ketika Allahu Akbar ya sudah Allah yang maha tinggi. Itu namanya mi'raj. Bukan seperti mi'rajnya Rasulullah. Bukan, ya nggak sama lah. Maka mi'rajnya Rasulullah itu kan ada kaitan dengan diwajibkan sholat, kan seperti itu. Itu bagian kecil dari mi'rajnya. Ketika melakukan sholat, itu harapannya ketemu Allah, sudah berhadap-hadapan. Jadi naik menuju Allah, kan mi'raj itu kan artinya naik. Ada yang punya pengalaman dari cerita leluhurnya. Maka terhadap orang-orang yang nggak setuju bisa disangkanya bohong. Mi'rajnya orang beriman ya sholat itu sebenarnya. Orang yang nggak percaya disangkanya khurafat. Kamu yang menilai benar atau tidak, kan begitu. Dari posisi hamba yang seperti apapun yang itu yang dikatakan muslim ya harus sholat. Mau dalam kondisi apapun ya harus sholat. Harus mi'raj kan. Kenapa harus naik? Karena Allah Al-Ali yang maha tinggi. Kita yang rendah ya naik. Naiknya lewat sholat. Beda sama Isra Mi'raj Rasulullah, itu beda. Yang dicontohkan Rasulullah itu perjalanan yang paling agung. Yang paling agung tuh yang dicontohkan Nabi, Rasul, ya Muhammad. Sedangkan yang dibawa-bawanya sama mi'raj. Ya sholat tuh mi'raj. Menaikkan derajat, menuju Allah kan gitu. Bukan mi'raj kayak Muhammad, tidak. Tapi yang menuju Allah juga kan sama. Dengan cara yang berbeda. Meskipun artinya sama, ya nggak sama dengan Isra Mi'raj, itu nggak sama. Tapi setiap mukmin harus mi'raj dong. Ya lewat sholat itu. Mau khusyuk nggak khusyuk ya harus sholat. Mau kondisi sakit, sholat. Mau di perjalanan tetap sholat. Jadi dalam keadaan apapun tetap mi'raj. Tetap sholat ya. Jadi cerita seperti itu tuh bukan untuk orang yang nggak percaya. Cerita untuk yang percaya saja. Kalau yang nggak percaya abaikan saja. Misalkan dianggap doktrin, ya jangan sampai kena doktrin kalau kamu tidak percaya. Itu kan menceritakan pengalaman pribadi. Dan itu subjektif, hanya dia yang bisa merasakan. Pengalaman seseorang tidak akan sama, baik secara zahir dan batin. Kita pengen ke Surabaya, ada yang pakai kereta, ada yang sampai di tempat tertentu makan. Pengalaman akan berbeda, dan itu subjektif. Subjek-subjek yang banyak itu pengalamannya akan berbeda meskipun tujuannya ke Surabaya. Kalau subjek ketemu subjek ya berbeda dong. Yang subjek yang tidak cocok dengan seperti itu ya dianggap khurafat. Ya udah, ya kalau yang nggak cocok ya jangan diambil. Ini logika ini. Dan ini pembelaan terhadap para habaib. Dan para habaib nggak bisa menceritakan ini. Meskipun dia yang sering suka cerita tuh. Jadi saya membantu menjelaskan. Maka ya berdakwah saja. Naik mobil mewah aja disangkanya hasil begini, hasil begitu.
Jadi harus berhati-hati. Enak ya berdakwah, ininya mewah, hasilnya banyak. Wah, itu kan menimbulkan orang iri kan. Maka fitnah ini bahan untuk introspeksi diri gitu. Yang jadi problem tuh orang yang nggak suka kamu kaya lewat ini gitu loh. Intinya setiap perjalanan kita, aktivitas kita, bahkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha kan. Makhluk yang melata di bumi, Allah yang menjamin rezekinya. Kita mengandalkan dari hasil seperti itu, ternyata ketika sudah banyak diminta lagi kan sama orang. Maka sebelum berdakwah itu harus kaya dulu. Dan alhamdulillah saya sudah mengantisipasi semua. Ya kalau misalkan ada rezeki dari situ ya silahkan dimanfaatkan untuk kesuksesan dakwah, untuk kelancaran dakwahnya. Tapi jangan ada ketergantungan. Jual air akan diungkit juga gitu. Emang kenapa kalau jual air? Yang penting jangan menipu kan begitu. Kalau misalkan yang didoakan benar didoakan. Silahkan semuanya berjalan dengan kepercayaanmu sendiri. Kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. Jadi nggak ada paksaan untuk ini. Dan ini bukan doktrin ya, biasa aja. Ini hanya menceritakan pengalamannya saja, bukan doktrin. Doktrin apa? Ini hanya cerita. Mungkin niatnya yang bercerita itu memotivasi kan ya. Bagi orang yang cocok dengan motivasi itu. Bagi orang yang tidak cocok ya jangan diambil. Jangan disangka doktrin, jangan disangka khurafat juga. Karena itu kan pengalaman subjektif. Jadi subjek. Ketika menuju ke tujuan yang sama, pasti pengalaman di perjalanannya akan berbeda. Maka ini harus diperhatikan. Apalagi publik sekarang kritis. Orang yang seperti ini disangkanya flexing. Asalkan kamu benar, terus saja melangkah. Asalkan kamu tidak menipu, terus saja melangkah. Semuanya Allah yang menilai.